menyatakan status atau kondisi dari suatu objek, kondisi dari penderita atau subjeknya, ya. Misal tadi menanyakan status pekerjaan, misalnya je suis étudiant, atau misalnya saya adalah seorang dokter, je suis médecin. Ataupun misalnya pernyataan diri, misalnya je suis libre, saya bebas, atau bisa juga itu artinya I am single sebenarnya, itu untuk slangnya ya, je suis libre. Ataupun saya sedih nih, je suis triste, menyatakan kondisi. Itu bisa untuk je suis. Untuk kebangsaan juga bisa. Tadi kayak kemarin, je suis indonésien. Nah, itu boleh. Boleh banget, teman-teman. Nah, Baik. itu tuh berlaku untuk semua pronom personel. Je, mau tu, mau il, elle, on, itu sama. Ya, seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Kak, berarti kayak kata sambung gitu ya? Bukan. Ini kata kerja, predikat. Kalau dalam bahasa, di bagian predikat kalau bahasa Indonesia. Jadi kata kerja, perubahan kata kerja. Nah, di sini namanya proses perubahannya ini namanya adalah conjugaison, konjugasi. Oh iya. Ya, konjugasi kalau dalam Berarti bahasa habis Indonesia. misalkan aku duduk nggak bisa langsung aku duduk gitu, harus ada Oh, ininya dulu. kalau aku duduk nanti lain kata kerjanya, karena Oh kata kerja duduk iya. lain lagi. Di sini menyatakan kondisi yang berkaitan dengan diri tadi, yang dialami oleh diri sendiri ataupun ya si penderita, si pelakunya. Tuh. Kalau misalnya menyatakan suatu aktivitas ya kata kerja lain, ya misalnya ya duduk ada duduk sendiri, ataupun nyanyi ada nyanyi sendiri. Nah, seperti itu. Seperti itu. Gimana, ada yang bertanyakan lagi? Gitu Kak. Iya. Berarti ini tuh itu ya Kak, Iya. konteksnya sejenis Gimana? kayak kata to be di bahasa Inggris bukan Kak? Betul sekali. Seperti itu. Benar. Betul. Jadi konteksnya sama seperti to be dalam bahasa Inggris. Itu. Iya Kak. Iya, sama-sama. Oh ya, satu lagi untuk être di sini sebenarnya tadi untuk fungsi utamanya seperti itu. Tapi nanti kalau mungkin naik lagi dikit nanti ada namanya past tense-nya, nanti past tense-nya juga pakai être terus ditambah kata kerja. Ya, banyak itulah ya. Jadi beberapa kata kerja yang nanti akan berubah juga. Tapi dia akan mendapatkan bantuan dari kata kerja être. Gitu, guys. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, boleh di next. Wow. Oke, kata kerja namanya sapele. Sapele ada to be called, dipanggil. Seperti pernah aku sampaikan sebelumnya dan aku jelaskan pada materi sebelumnya mengenai perkenalan diri. Bisa dibilang ya, saya ingin dipanggil gitu. Artinya je m'appelle itu. Nah, jadi sapele ini adalah salah satu kata kerja yang menggunakan bantuan pronom refleksi ya. Nanti lebih jelasnya nanti di pertemuan selanjutnya, karena kalau dijelasin panjang lebar kali ini. Jadi bisa dibilang ya, pronom refleksi itu singkatnya bisa digunakan sebagai oke, maaf kalau ada konstruksi. Jadi pronom refleksi di sini bisa digunakan untuk menggantikan bisa dibilang ya apa ya, kata ganti. Seperti itu, kata ganti, tapi kata gantinya dia posisinya ada di depan gitu. Untuk di Perancisnya ya, karena kalau di bahasa Indonesia kan atau di bahasa Inggris kan agak susah mencari yang nyambung gitu, yang sama atau serupa gitu konsepnya itu. Nah, untuk sapele tadi, sini konteksnya tadi sudah aku jelaskan mengenai nama ya. Di sini hanya untuk menggunakan nama ya. Nama hanya bisa menggunakan sapele.
Sapele itu khusus untuk nama, ya. Jadi tidak ada fungsi lain. Sebenarnya ada, cuman yang asal nggak enak gitu juga sih. Tapi fungsi utamanya itu adalah memanggil nama. Karena kalau diartikan sapele ya seapele itu artinya apele itu panggil ya. Seapele jadi ada bantuan, jadi kayak dipanggil gitu. Jadi kayak kata apa ya kalau dipanggil itu ntar aku jadi kayak gimana ya bahasanya, bahasa Indonesianya kayak kalimat negatif, bukan negatif, apa, pasif. Nah, tapi kalau pasif di Prancis beda lagi, jadi kayak susah juga kalau menghubungkan ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi kurang lebih seperti itu konsepnya. Jadi kita langsung aja ya. Jadi yang pertama ada je m'appelle, nama saya. Je m'appelle. Nah, untuk tu-nya tu t'appelles ya. Tu t'appelles. Di sini yang kirinya itu adalah kata aslinya, tapi ada biasanya gini teman-teman. Nah, salah itu ya tunya tute ya, typo, mohon maaf saya salah tutenya jadinya di sini tute jadinya gitu ya, kayak je t'aime ya, I love you. Nah itu konteksnya je t'aime, itu je t'aime artinya I love you gitu. Jadi tutapel ya. Jadi di sini kenapa ada apostrofnya, mau jelasin lagi. Jadi kenapa ada apostrofnya di sini? Biasanya kalau ada si hurufnya ya, terutama di sini pronoun refleksi ya konteksnya, biasanya kalau di depannya itu ada huruf vokal atau huruf H, berarti sudah masuk vokal ya. Jadi si katanya misalnya tadi ada je me ya, nya itu melebur itu menggunakan apostrof. Je m'appelle, tu t'appelles. Nah selanjutnya ada il s'appelle, elle s'appelle, on s'appelle. S'appelle ya, bukan zappel ya, tidak semua sama A nya jadi satu, jadi zappel. Itu s'appelle bacanya. Ada nous appelons, vous vous appelez, dan il elle s'appelle ya, bukan appelons ya, tapi appel. Kenapa appel? Karena untuk ENT di sini ini berlaku mau regular mau irregular verb. Kalau subjeknya itu il el pluriel ya teman-teman, pasti itu akhirannya ENT. Nih kalau mau dikasih spill. Nah, jadi akhiran ENT ya di sini ENT-nya jangan dibaca o, tapi ENT-nya itu tidak dibaca. Ya, jadinya il el s'appelle. Sama seperti yang bentuk tunggalnya tadi teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kak, tolong ulangi yang no sama po buat pronunciation-nya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau yang nu itu dia nous appelons. Nous appelons. Nous appelons. Ya. Nous appelons. Kalau yang vous itu vous vous appelez. Vous vous appelez. Ya. Vous vous appelez. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Ya, vous appelez. Oke, bagaimana? Mau diulang lagi apa bagaimana nih? Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. I have an idea. Oke.
Ada yang mau ditanyakan kembali? Karena betul, Bukan. karena di sini konteksnya. Oh iya, maaf. Di sini kalau pronoun refleksinya nu sama vu itu sama. Nu juga nu, Oh gitu. vu Oh iya, iya, juga iya. vu. Maaf, maaf. Gitu ya. Nu sama Baik. nu itu sama. Nu sama vu itu bentuknya nu ya, dengan nu, vu dengan vu juga vu. Itu. Nah, untuk lebih jelas tentang pronoun refleksi nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Karena kalau dikulitin nanti nggak selesai. Gitu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Kak Radit, saya mau request, Kak. Iya, gimana? Kak Radit minta tolong Kakak berikan contoh pakai nama gitu, Kak. Oke. Oke. Ya, aku mungkin ada beberapa orang yang baru datang nih. Kenalan dulu ya kita. Oke, je m'appelle Raditya Wilmargifari. Je m'appelle Raditya Wilmargifari ya. Nama saya Raditya Wilmargifari. Je m'appelle Radit gitu. Contohnya ya, misalnya ada kakak saya tadi, pemanggilnya ya Elsapel Kansa. Elsapel Falahul Kansa Dinasti. Wih. Boleh. Itu contohnya seperti itu, guys. Wah, merasa terhormati saya. Karena sapele itu hanya bisa digunakan untuk konteks tadi ya, nama, hanya nama. Tapi kalau misalnya konteksnya ingin kalau saya memanggil dia, nah jadinya tuh lapel tuh nanti lain konteksnya, jadi nanti jadinya COD COI ya, complément object direct sama complément object indirect. COD COI atau bisa bilang COD COI, bukan Shopee COD ya. Nah itu lain lagi. Nanti kita bahasan nanti karena bisa panjang lebar kali ini kalau dikulitin. Tuh. Ada yang mau tanyakan lagi? Boleh, Kak, kalau silakan. untuk penyebutan nama perusahaan bagaimana, Kak? Nah kalau perusahaan itu oke. Kalau perusahaan itu bisa pakai adverb, tidak pakai sapele, tidak menggunakan sapele, tapi menggunakan adverb. Ya misalnya ya perusahaan apa ya? Perusahaan Prancis terkenal di Indonesia, ada yang tahu nggak? Perusahaan Shell. Perusahaannya kalau aku mau spill itu teman-teman mungkin penyebutannya dengan air minum ya. Ayo apa? Ada yang tahu? Perusahaannya namanya apa? Bukan mereknya ya. Kalau mereknya ya itu. Teman-teman pasti mau mereknya apapun. Danone. Air minum botolan pasti namanya itu. Ya Aqua ya. Aqua nama perusahaannya Danone. Perusahaannya Dane. Danone. Oh, Nah Danone. itu Ile Danone jadinya. Nah perusahaan itu Ile Danone. Danone dari Perancis ya. Danone dari Perancis. Danone. Gitu guys. Merci, Kak. Merci, Kak Radit. Dari Oke, ada yang mau tanyakan lagi guys? Ada yang mau tanyakan lagi kah? Danone. Vous vous appelez? Adakah yang mau ditanyakan lagi teman-temanku? Ada yang mau tanyakan lagi? Apakah c'est clair? Ada yang... Halo guys, apakah sudah jelas? Ataukah mau minta diulang atau mau minta diberi contoh sesuatu? Boleh, silakan. Karena ini materinya sudah selesai, Besti. Tuh, selesai. Hah, tidak ada.
Bonjour, salut. Nanti ada sesi praktek. Praktek gimana nih? Oh iya, yang tanyain ya? Praktek bicara. Practice speaking. Mungkin maksudnya practice speaking, Kak. Oh, speaking ya. Karena kita uji kom ada 4 kali, jadi 4 kali itu disesuaikan dengan 4 kemampuan bahasa Prancis ya. Ada reading, ada listening, ada writing, ada speaking. Jadi nanti di pertemuan keempat setelah kelasnya kita akan ada uji kompetensi yang pertama. Nah, karena untuk materi yang pertama ini kebanyakan dia berbentuk speaking ya. Jadi untuk uji kompetensi pertama kita full speaking, tapi untuk hari-harinya nanti untuk pengumpulannya next ya gitu. Nanti dikirimnya lewat Google Drive itu boleh pakai video itu guys. Dan untuk nilai uji kompetensinya itu akan membantu teman-teman untuk seluruh nilai ya nanti yang akan keluar pada sertifikat seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi? Jadi nanti uji kompetensinya lewat G-Drive, Kak. Betul, nanti G-Drive karena kalau pakai apa namanya itu word wall tidak mendukung ya kalau speaking gitu. Untuk kemampuan speaking tidak bisa menggunakan word wall. Cuman kalau listening, writing, reading itu listening bisa pakai word wall. Jadi nanti ada berapa menit ya mungkin kalau boleh di spill ya tugasnya perkenalan diri lah. Sama seperti tugas ada di enggak tugas sih ya telah aku sampaikan sebelumnya di pertemuan kedua mengenai perkenalan diri. Jadi teman-teman nanti membuat video perkenalan diri pakai bahasa Perancis gitu aja sih. Diusahakan video jangan VN gitu. Thank you. Kalau mau di spill tapi untuk tanggal-tanggalnya, jamnya kapan mau di dan sebagainya itu nanti bisa untuk itu informasinya nanti pastinya. Merci, Kak. Dari yang ada yang mau tanyakan lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Fitria Ramadhani, saya bacakan. Untuk il itu apakah ada bedanya dengan ong saat penyebutan atau panggilan? Masih kurang paham dengan yang ini, kayak misalnya kondisi gitu, Kak. Maksudnya? Mungkin kondisi pemakaian mungkin. Oh, oke. Jadi simpelnya ya, karena kalau membahas ong doang itu bisa 1 jam. Jadi yang 1 SKS itu ya kalau untuk bahas ong doang. Jadi simpelnya gini, untuk il sama il itu untuk laki-laki, l itu untuk perempuan. Nah untuk ong di sini sebenarnya di sini itu menggantikan tugas nu ya, tugas si nu, kata kerja nu kata kerja pronom personel atau sujet nu, dan artinya sama kami gitu. Kenapa kami ya? Karena ya seperti itu. Karena kalau simpelnya seperti itu, nanti kalau mungkin panjangnya ya nanti kita bahasnya di sesi selanjutnya karena itu panjang banget kalau dibahas. Tapi kalau teman-teman mau cari kayak di YouTube pronoun, nah itu nanti ada mungkin video 30 menit ya atau 20 menit ya, pasti cari ada subtitlenya juga yang pakai bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia kalau ada. Nah pasti paham ya kenapa aku bilang panjang. Gitu, karena penggunaannya sebenarnya ong tuh banyak konteks, tapi secara umum ong itu untuk menggantikan
nu ya, nu tadi wi, si wi itu gitu.